Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Salma Yanuar, NPM 2021911136 dari pendidikan kelas D. Di sini saya akan mencoba menjelaskan apa itu permainan rounders. Rounders adalah permainan atau olahraga bola kecil yang menyerupai permainan kasti, baseball, bola bakar, ataupun softball. Cara memainkannya juga serupa dengan permainan tersebut. Cara bermain rounders adalah dengan memukul bola lalu mengelilingi lapangan yang sebelumnya telah ditandai dengan tiang atau titik base. Pemenangnya adalah regu yang paling banyak mengelilingi lapangan. Tiap regu terdiri dari 9 pemain. Untuk menjadi pemain rounder yang hebat, seseorang harus menguasai teknik-teknik dasar berupa kemampuan melempar, menangkap, memukul, keterampilan mengetik, serta menghindari sentuhan bola. Sejarah permainan rounders sudah ada sejak lama sekali. Diprediksi permainan ini sudah dimainkan di Inggris sejak zaman Tudor. Hal itu dibuktikan dari buku yang berjudul Pocket Frisbee, di mana permainan ini disebut permainan dasar bola atau John Newbery. Tahun 1828 terbit edisi kedua dari buku Pemilik The Boy oleh William Charles di London. Buku tersebut menjelaskan aturan permainan kasti dan deskripsi permainannya dalam bahasa Inggris. Tahun berikut, buku tersebut diterbitkan di Boston, Massachusetts. Pada tahun 1884, Asosiasi Atletik Gaelic atau GAA yang bertempat di Islandia meresmikan aturan permainan ini. Sedangkan di Inggris aturan permainan ini ditetapkan oleh National Rounders Association atau NRA yang dibentuk pada tahun 1943. Setelah diresmikan di Irlandia tahun 1889, didirikan asosiasi di Liverpool dan Skotlandia. Teknik dasar permainan rounders. Yang pertama, teknik memegang. Teknik memegang merupakan teknik dasar yang harus dikuasai oleh pemain rounders, mengendalikan bola yang baik berpengaruh terhadap lemparan yang tepat dan terarah. Ada beberapa teknik memegang bola dalam permainan rounders. Yang pertama, pegangan bola dengan 3 jari tangan. Yang kedua, memegang bola dengan 4 jari tangan. Yang ketiga, memegang bola dengan 5 jari tangan. Yang kedua, teknik melempar. Untuk menghasilkan lemparan yang sempurna, pemain harus menguasai teknik dasar melempar dalam permainan rounders. Dalam permainan rounders terdiri dari 3 jenis lemparan. Berikut jenis lemparan dan teknik-teknik melempar dalam permainan rounders. Yang pertama, lemparan melambung. Lemparan melambung pada permainan rounders digunakan untuk lemparan yang berjarak jauh. Teknik melakukan lemparan lembung yaitu yang pertama, pegang bola dengan posisi tangan atau jari yang benar. Yang kedua, ayunkan dengan tangan yang memegang bola dan melangkahkan kaki secara bersamaan. Yang ketiga, tubuh bertumpu pada kaki bagian depan. Yang keempat, ambil awalan melempar dengan posisi tubuh sedikit condong ke depan. Yang kedua, lemparan mendatar. Lemparan mendatar adalah lemparan bola yang arahnya mendatar yang sangat cepat. Teknik melakukan lemparan mendatar yaitu mengayunkan tangan dari belakang ke depan sejajar dengan bahu. Gerakan melempar disertai dengan lecutan pergerakan tangan. Yang ketiga, lemparan bawah. Lemparan bawah atau menyusur tanah adalah lemparan yang dari arah bolanya menyusur tanah. Lemparan ini dilakukan dalam keadaan darurat dan biasanya dilakukan secara cepat. Teknik melakukan lemparan bawah yaitu yang pertama, badan dalam posisi membungkuk dan kedua kaki sedikit ditekuk. Yang kedua, ayunkan tangan dari samping atas ke depan bawah. Yang ketiga, gerakan lemparan bawah ini disertai dengan lecutan tangan. Yang ketiga, lemparan bawah. Lemparan bawah atau menyusur tanah
adalah lemparan yang dari arah bolanya menyusur tanah. Lemparan ini dilakukan dalam keadaan darurat dan biasanya dilakukan secara cepat. Teknik melakukan lemparan bola yaitu yang pertama, badan dalam posisi membungkuk dan kedua kaki sedikit ditekuk. Yang kedua, ayunkan tangan dari samping atas ke depan bawah. Yang ketiga, gerakan lemparan bawah ini disertai dengan lecutan tangan. Yang ketiga, teknik menangkap. Teknik menangkap dalam permainan rounders terdiri dari beberapa macam, tergantung dari arah datangnya bola. Secara garis beras, datangnya bola dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama yaitu bola datang langsung. Teknik menangkap bola yang datangnya langsung bisa dilakukan pemain dengan cara yang pertama, luruskan tangan ke depan atau sedikit ditekuk pada pergelangan siku. Yang kedua, glove atau sarung tangan terhadap ke arah datangnya bola, sedangkan tangan yang lain di samping bola. Yang ketiga, jika bola sudah masuk glove, maka tangan yang lain segera menutup dan mengambil bola yang ada di dalamnya. Bola yang melambung. Teknik menangkap bola yang melambung yang bisa dilakukan pemainan bola adalah dengan yang pertama, tangkap bola setinggi atau melebihi kepala. Yang kedua, saat menangkap bola, pandangan lurus ke tangan yang menangkap. Yang ketiga, jika bola sudah masuk glove, maka tangan yang lain segera menutup agar bola tidak lepas lagi. Bola datang bergulir. Teknik yang bisa digunakan pemain untuk menangkap bola yang datang bergulir adalah yang pertama, langkahkan kaki ke depan. Yang kedua, tekuk kedua lutut dan badan dibukukan. Yang ketiga, tangan yang memakai glove berada di tanah dan menghadap ke arah datangnya bola. Yang keempat, jika bola sudah masuk glove, maka tangan yang lain segera menutup dan mengambil bola yang ada di dalamnya. Yang keempat, teknik memukul dengan pukulan yang baik. Sebuah tim hampir bisa dipastikan bakal menguasai permainan. Oleh sebab itu, pemain harus menguasai keterampilan melempar yang benar. Memukul terdiri dari 2 jenis, yaitu pukulan dengan ayunan swing dan pukulan tanpa ayunan, bunt. Swing adalah teknik memukul yang dimulai dengan mengayunkan kayu pemukul, sedangkan bunt adalah pukulan tanpa mengayunkan kayu pemukul, hanya menyentuhkan bola kayu pemukul pada bola. Pukulan bunt hanya menunggu bola mengenai kayu pemukul hingga pantulan bola jatuh di dekat pemukul. Pukulan ini merupakan pukulan yang dilakukan untuk mengelabui regu penjaga. 5. Teknik berlari. Setelah memukul bola, pemain harus segera berlari menuju bas. Laju menuju bas dalam permainan rounds disesuaikan dengan situasi dalam permainan. Ada saat tertentu pelari harus lari secepat-cepatnya. Yang perlu diperhatikan ketika berlari adalah yang pertama, cara menuju tempat hinggap. Yang kedua, pastikan keadaan tempat hinggap belum tersentuh lawan. Yang ketiga, latihan berlari dalam permainan rounds dilakukan dengan yang pertama, tingkatkan kecepatan lari dan daya tahan. Yang kedua, latihan lari secepat-cepatnya dari base satu ke base yang lain. Yang ketiga, latihan meningkatkan kekuatan otot perut, punggung, kaki, dan lengan. Yang keempat, latihan berlari menuju tempat hinggap. Yang kelima, latihan menghindar dari ketikan atau sentuhan bola lawan mengelabui regu penjaga. Ukuran lapangan permainan rounds. Yang pertama, lapangan rounds berbentuk segi 5. Yang kedua, panjang sisi lapangan rounds 15 meter. Yang ketiga, terdiri dari 5 base atau tiang hinggap yang berukuran 40 cm x 40 cm. Yang keempat, tempat pelambung atau feature flat dengan ukuran 40 cm x 80 cm. Peraturan permainan rounds. Yang pertama, aturan tongkat. Tongkat yang digunakan dalam permainan rounders terbuat dari bahan kayu berbentuk bulat dengan panjang tongkat ukuran kurang lebih 40 cm dan beratnya sekitar 70 gram hingga 85 gram. Yang kedua, aturan bola. Bola permainan rounds berukuran kecil, beratnya sekitar 70 gram hingga 80 gram. Yang ketiga, aturan permainan
Pemain dalam permainan ronde dibagi menjadi dua macam, yaitu regu pemukul dan regu lapangan. Regu pemukul adalah regu yang mendapat giliran untuk memukul bola. Yang pertama, memukul dimulai dari pemukul nomor 1. Setelah pukulan baik atau betul, harus lari menuju tempat hinggap atau base pertama. Ganti giliran pemukul nomor 2, demikian untuk seterusnya. 4. Aturan bola mati. Bola lemparan round dikatakan mati jika membawa bola dengan menginjak base atau membakar, mengetik, membawa bola kemudian menjatuhkannya pada pelari. Aturan memukul atau aturan memukul dan permainan rounders. Setiap pemain memiliki hak memukul bola sebanyak 3 kali. Akan tetapi, jika pukulan pertama atau kedua sudah benar atau betul, maka pemukul harus lari ke base yang seterusnya. Apabila pukulan ketiga tetap salah, maka pemukul harus memukul lagi hingga betul atau sama sekali tidak kena. Apabila lambungan baik atau betul tidak dipukul, maka dinyatakan sudah memukul. Aturan lambungan dalam permainan rounders dinyatakan betul jika bola jatuh tepat di atas home base dengan ketinggian antara lutut dan bahu si pemukul saat berdiri tegak. Aturan lari dalam permainan rounders. Yang pertama, pelari harus lari di luar garis lapangan. Yang kedua, tiap base atau tiang hinggap hanya boleh untuk berdiri satu pemain saja. Yang ketiga, pelari tidak boleh mengendalui pelari di depannya. Yang keempat, pelari yang dinyatakannya mati harus tetap menyelesaikannya perjalanan menuju home base, karena dalam keadaan ini pemain dapat mati lagi. Sekian penjelasan rounders dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.